Itu pasukannya adalah orang-orang mualaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu cuplikan video dari Gus Arya yang benar-benar marah ya, muak terhadap ulah para mu'alaf yang suka mengganggu agama Kristen, ya, menjelek-jelekan agama Kristen. Itu pekerjaan mereka. Dan menurut dia, gara-gara mereka itulah kelompok-kelompok mereka itulah lahirlah bibit-bibit intoleran, rasis, radikalisme, dan penjahat-penjahat kakap, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita tidak bisa pungkiri lagi ketika ada bom gereja, begitu ada perusakan gereja, itu mereka teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Itu menurut Gus Arya, itu disebabkan oleh mereka ya, yang para mu'alaf ini yang suka ya menjelek-jelekan agama lain. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa ya cuplikan video daripada Gus Arya yang dibahas ini? Mari kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. Itu pasukannya adalah orang-orang mu'alaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Ya. Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas lintas antar agama itu. Sangat setuju, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen. Setiap malam kelompok-kelompoknya mendebatkan tentang agama. Tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal. Lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja di atas mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Yang dilakukan oleh Wafi. Gus Arya ini menurut saya kurang kerjaan. Ngapain bawa-bawa mu'alaf? Seseorang yang mu'alaf itu, dia orang yang mau berpikir. Ya, mau berpikir. Mungkin dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan dari seorang ustadz, dari seorang kiai, baik dari aplikasi TikTok maupun dari YouTube, sehingga dia mau berpikir dan masuk ke dalam agama Islam. Ada gunanya berarti debat lintas agama itu, yaitu mengajak orang ke jalan Tuhan yang benar. Dan perintahnya pun di dalam Al-Quran juga ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada dalilnya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengar bersama dari Gus Arya dan juga komentar dari Ucup PI yang tidak terima dengan pernyataan daripada Gus Arya. Karena menurut dia itu bagus gitu ya. Apa yang dilakukan oleh para mu'alaf itu bagus ya. Kayak siapa namanya itu, Bang Kei gitu ya. Bang Kei, Donditan, Agustan kemarin mengketuti Alkitab. Yusuf PI itu dia bela mati-matian kawan ya. Dia perjuangkan Agustan gitu. Kemudian siapa lagi ya? Ko Stephen Indrawibowo ya. Kemudian Insa Monggo Ginta. Ya, ini udah almarhum lah ya. Banyak sekali lagi teman-teman sekalian penghujat-penghujat Kristen itu ya. Jadi Yusuf PI justru dukung orang-orang seperti ini teman-teman sekalian. Karena katanya itu bagian dari dakwah Islam.
Itu bagian daripada dakwah untuk mengislamkan orang-orang yang belum percaya Islam katanya. Wow, teman-teman sekalian, ya, ini mengerikan sekali. Apa yang disampaikan oleh Gus Arya itu saya sangat setuju sekali, kawan-kawan. Coba perhatikan seperti Ustadz Ahmad Kainama. Dia sibuk apa? Membohongi umat Islam. Dia katakan dia lulusan STT Jakarta. Dia lulusan S2 di Leiden, Belanda. Dia mengatakan dia S3 dari Haifa, Israel. Dan S4 ya. Ya, di Turino, ya, di Turino di apa namanya itu? Vatikan, ya, di Vatikan Roma. Teman-teman sekalian, semua adalah kebohongan-kebohongan. Ya, seperti Ustadz Yahwaloni. Ya, kita udah bongkar semua. Dan apa yang mereka sampaikan selama ini adalah sebuah kebohongan publik. Kebohongan yang mereka umbarkan kepada umat Islam. Dan lucunya umat Islam begitu percaya. Lucunya mereka sangat bergembira dengan orang-orang seperti Yaya Waloni, kemudian Agustan yang almarhum itu, Ko Stephen Wibowo, Insa Monggo Ginta, dan ya yang sekarang yang masih berkuar-kuar ya, seperti Ahmad Kainama, Donditan, ya, kemudian Nandar, Julius HMC gitu ya. Padahal channelnya penghujatan kawan-kawan. Ya, terus penghujatan yang terjadi. Tapi Yusuf PI bangga. Nah, kita lihat tadi teman-teman sekalian, dia tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Gus Arya. Padahal apa yang disampaikan oleh Gus Arya ini adalah fakta. Fakta. Itu kita tidak bisa pungkiri. Cek di channel TV Laskar Kristus ini. Hampir semua yang kita bahas ustadz-ustadz di sini adalah ustadz-ustadz goblok, kawan-kawan. Ya, yang tadinya mereka Kristen lalu instan, ya, karbitan jadi ustadz, ustazah, ya, seperti Rene Handono, Bangun Samudra, ya, kemudian dan Cemumek, ya, gitu. Banyak lagi teman-teman sekalian, mu'alaf-mu'alaf yang mendadak jadi ustadz, menjadi pengajar, pada mereka tidak pernah mondok, ya. Itu sebabnya ada beberapa umat Islam yang berkata bahwasanya kok bisa diangkat jadi ustadz, dia nggak pernah mondok, dia nggak mengerti, ya, dia belum mendalami Islam dengan baik. Tapi memang mereka udah jadi tuan guru, menjadi ustadz. Wah, teman-teman sekalian, ya, penyesatan memang akan terjadi. Dan yang melakukannya adalah mereka. Seperti ya Ahmad Kainama tadi, Rene Handono tadi, Bangun Samudra, ya, Donditan, ya, dan beberapa yang lainnya, kawan-kawan. Ini mereka inilah yang dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi penyesatan, akan terjadi yang namanya pemurtadan kepada pengikut Kristus. Ya, mereka menyamar seperti malaikat terang, mereka menyamar sebagai orang baik, padahal mereka menyesatkan, menyeret orang dalam kebinasaan. Mereka akan menolak penguasa, menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu fakta, ya. Dan di akhir zaman ini mereka akan terus bermunculan, kawan-kawan. Maka kuatkanlah iman kita, tetap baca Alkitab, pahami, pelajari Alkitab supaya Anda tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan oleh mereka yang mengaku dirinya adalah orang yang paling taat. Kan mereka selalu katakan, Yesus itu Muslim, Abraham itu Muslim, Muhammad itu Muslim gitu ya. Mereka mengklaim semua nabi-nabi daripada Bani Israel sebagai Muslim. Ya. Tapi begitu ada yang rusak gereja, begitu ada yang bom bunuh diri, begitu ada yang serang Mabes Polri, begitu ada yang ya meledakkan dirinya, ya. Itu mereka, oh itu bukan Islam, itu teroris, ya. Oh itu bukan ini, bukan Islam itu, ya. Teman-teman sekalian, kita ya dengarkan apa yang bersama. Ada Gus Islah, kemudian ada Gus Arya ini, ya, ada Abu Janda, kawan-kawan, ya. Kemudian ada Bang Ade Armando, ada Denny Siregar. Ini orang-orang yang cendekiawan, kawan-kawan. Dan mereka selalu mengatakan hal yang sama gitu ya. Jadi para mu'alaf inilah yang menjadi perusak ya antar umat beragama. Dan orang Kristen ya berbondong-bondong ramai-ramai di media sosial, di YouTube, di TikTok, ya, di Facebook gitu. Untuk apa? Untuk mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil melalui cuplikan-cuplikan video dari para mu'alaf yang terus membahas Alkitab. Maka kita punya hak jawab untuk meluruskan kitab suci dan ayat-ayat Alkitab yang mereka kutip. Dan akhirnya
banyak orang yang mendengar Injil, banyak orang yang memahami tentang Tuhan Yesus Kristus, dan banyak orang yang murtad dari Islam. Tinggalkan Muhammad dan Allah SWT. Jadi itu real teman-teman sekalian. Ada banyak sekali orang yang kemudian meninggalkan Islam masuk ke agama Kristen. Ya, kenapa? Karena mereka mendengar tentang pengajaran-pengajaran dari channel-channel Kristen yang ada di YouTube dan medsos yang lain. Jadi kita bersyukur akan hal itu teman-teman sekalian. Ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Ya, kita hanya menggunakan hak jawab kita. Kita hanya memakai jawaban-jawaban sesuai dengan Alkitab, dengan apa yang mereka tuduhkan kepada Alkitab. Misalnya Yesus bukan Tuhan, tidak mati di salib. Kita jawab dengan data, karena di dalam Alkitab, karena Alkitab lebih duluan daripada Al-Quran. Al-Quran muncul di abad ke-7, ya, dibawa oleh Nabi Muhammad. Sementara, Nabi mereka maksudnya, ya, Nabi mereka, karena Kristen tidak mengakui Muhammad jadi Nabi, kawan-kawan. Ya, tidak mengakui juga Al-Quran sebagai wahyu daripada Yahweh, atau daripada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal, yaitu Yahweh. Jadi orang Kristen memang benar-benar menolak Muhammad, yang nabinya orang Islam, dan juga Al-Quran, ya, dan Allah SWT. Orang Kristen pasti menolak hal itu. Kita tidak sependapat dengan mereka. Sekalipun mereka cocok-cocokan, ya, tapi itu tidak sama. Seperti mereka cocokkan antara Isa dan Yesus, itu berbeda, dan itu kita tidak terima. Ya, tetap semangat kawan-kawan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah kepadanya, Anda akan diampuni dosanya, dihapuskan dosanya, dan diberikan hidup yang kekal. Ini janji Tuhan Yesus, bukan mudah-mudahan, tapi itu pasti Anda akan peroleh. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.